Bapa kita bagaimana? Membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga siapa? Anak, yaitu Yesus. Menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Saya tanya kepada saudara, apakah yang jadi anak Bapa di surga itu cuma Tuhan Yesus? Siapa lagi? Kita, saya. Oke? Kalau begitu berani mengganti ini dengan kata saya? Berani? Ayo semuanya baca. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga saya menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Loh, kok amennya nggak semangat begitu? Berarti yang nggak amin tadi itu memang itulah manusia. Berapa kali kita itu matikan orang? Nggak sadar tuh? Siapa yang suka ngomong begini kalau ketemu orang sudah lama nggak ketemu, atau satu hari ketemu kelihatan kurus pucat, ih mau mati lu. Awas ngomong begitu ya. Saudara, seringkali kata-kata kita jahat. Betul nggak? Mungkin kita, kalau saudara pernah ngikuti berita kriminal, bagaimana ada istilah mutilasi. Saudara tahu kata mutilasi? Apa itu? Memotong-motong. Menurut 1 Yohanes 3 ayat 15, orang yang membenci saudaranya itu pembunuh manusia. Betul? 1 Yohanes 3 ayat 15. Tapi kalau kita bukan cuma benci orang itu, tapi menceritakan jelek orang itu kepada siapa saja yang kita temui, itu mutilasi juga. Orang itu engkau potong-potong sampai kecil-kecil gitu. Karena tiap kali ketemu orang kau cerita tentang jahatnya orang itu. Itu mutilasi tidak? Mutilasi. Padahal orang yang gak sejahat itu cuma mulut kita yang kurang ajar. Nah, padahal sama seperti Bapa mengutus Yesus untuk menghidupkan. Sama seperti Bapa telah menghidupkan orang-orang, membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikianlah dia mengutus gerejanya. Amin kan? Untuk kita pergi menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Ayo jujur. Sampai hari ini umur berapa kita masing-masing? Hitung. Yang sudah kau bunuh berapa, yang kau hidupkan berapa? Ayo, banyak yang mana? Yang ngaku. Banyak yang kita bunuh. Seharusnya kita sudah divonis mati 10 kali ini, saudara. Atau yang 9 pakai nyawanya siapa nggak tahu. Saudara. Karena begitu banyak dosa pembunuhan kita buat karena jahatnya hidup kita. Dan kita membenci orang, kita nggak mau mengampuni orang. Belum selesai. Ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu, enggak main-main. Berapa banyak? Seluruhnya kepada siapa? Anak. Lagi sekali. Setelah kita tahu penghakiman seluruhnya diserahkan kepada siapa? Loh, anak lagi. Saya kok anak lagi? Belum 5 menit sudah lupa. Oke, jadi kita baca baik-baik. Ayat 22. 1, 2, 3. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada saya. Gereja nggak pernah sadar akan otoritas yang dahsyat ini, menghidupkan dan menghakimi. Saya akan uraikan, menghakimi dalam kata ini memang kurang tepat, karena kita terpengaruh dengan khotbah di bukit, jangan menghakimi orang. Maka itu kita bingung, padahal kata menghakimi dalam ayat ini adalah membebaskan orang yang bersalah dengan keadilan. Saya akan tunjukkan beberapa contohnya. 1 Korintus 6, saudara. Powerful living akan terbukti kalau gereja mengedepankan, mengutamakan dua otoritas ini, menghidupkan dan menghakimi. Atau membenarkan, itu mungkin lebih tepat. 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita lihat ayat 2 dan ayat 3. Siapa gereja itu dan apa tugas kita? Gereja nggak cuma dipanggil untuk buat kebaktian. Gereja nggak cuma dipanggil buat acara-acara rohani dan sebagainya. Tapi gereja punya tugas sehebat ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, ini bukan cuma yang di Jawa Tengah,
Betul-betul dari kota kudus maksudnya. Orang-orang kudus bukan cuma santo-santa yang sudah mati itu. Tapi firman perjanjian baru mengatakan, saudara dan saya yang ditebus oleh darah Yesus adalah orang-orang kudus. Katakan amin. Lalu apa tugas gereja sebagai orang-orang kudus? Ayo baca, akan apa? Menghakimi kelurahan. Bukan dunia, saudara, gak cuma kelurahan. Dan jika penghakiman atas dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? 3. Tidak tahukah kamu? Hebat ini, saudara, bahwa kita juga akan menghakimi siapa? Malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Seperti ini powerful living yang Tuhan ingin. Maka itu mengapa nyamuk bisa lebih hebat dari kita? Karena kita tidak menggunakan virus itu dengan baik, yaitu virus Injil. Ternyata dalam virus Injil ada 2 kekuatan ini. Menghidupkan orang dan membenarkan orang. Yohanes 20, ayat 22 dan 23. Pentakosta dituliskan dalam ayat ini. Fungsi pertama dari Pentakosta, yaitu Roh Kudus, adalah ini. Yohanes 20, ayat 22 dan 23. Bapa, ubah kami semua mulai hari ini dalam nama Yesus. Kami capek melihat setan makin kurang ajar membunuh banyak orang. Kami siap untuk memulihkan dunia ini, Bapak, dengan otoritas yang kau berikan kepada kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah duit, gitu. Loh, terima apa? Roh Kudus. Dia nggak memberi kita modal emas, berlian, surat tanah, dolar, euro. Enggak, saudara. Yesus meninggalkan Roh Kudus kepada gereja. Supaya apa? Kasihan Roh Kudus. Cuma yang disebut dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi nggak ada dampak apa-apa. Cuma nyebut saja. Padahal Roh Kudus kekuatannya luar biasa. Terimalah Roh Kudus. Dan apa yang terjadi setelah gereja menerima Roh Kudus? Jangan main-main, saudara. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saya mau tanya pertanyaan ini, sekalipun saya tahu jawabannya, tapi untuk meyakinkan saudara. Menurut saudara, mana lebih gampang? Menyembuhkan orang atau mengampuni dosa orang? Coba jawab. Mana lebih gampang? Pikir baik-baik. Menyembuhkan orang itu lebih gampang. Kenapa? Karena di konsep kita yang bisa mengampuni itu cuma Tuhan. Nggak betul nggak? Tapi otoritas Tuhan diberikan kepada gereja. Sekarang pertanyaan berikut. Kalau kita lihat otoritas gereja sehebat ini, maka kalau sampai sekarang dunia masih banyak dosa, itu yang salah setan atau kita? Jawab baik-baik. Yang salah setan atau kita? Kalau sampai hari ini dunia masih banyak dosa, ayo jawab. Kita. Sebab kita tidak menggunakan otoritas untuk mengampuni dosa orang. Saya menemukan perbedaan di firman ini. Antara mengampuni dosa orang dengan mengampuni orang yang berdosa. Saya tidak bermaksud bahwa saudara bingung. Mungkin saudara berkata sudah lapar tambah pusing memikir. Enggak. Makan, percayalah nanti. Saya ulangi lagi. Ternyata ada perbedaan antara mengampuni dosa orang dengan mengampuni orang yang berdosa. Saya pikir ini salah terjemahan. Maka itu belajar lihat terjemahan-terjemahan bahasa yang lain. Saya lihat di yang lain-lain ternyata betul. Ada beda. Di mana beda? Dosa orang itu dosanya orang-orang itu seluruh dunia. Yang tidak ada sangkut paut dengan kita. Tapi orang berdosa itu yang bersangkut paut dengan kita. Bingung bukan? Kalau kita suruh ngampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sudah tahu dari dulu. Loh ya atau tidak? Doa Bapa kami itu, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi dosa orang ini itu gak urusan dengan kita. Ya dosanya orang-orang itu loh saudara. Ternyata gereja identik setara
dengan Yesus.